Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita ketemu lagi pada renungan sebutir debu. Saat ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk kita sama-sama merenungkan soal keadilan Tuhan. Apa sih keadilan Tuhan? Bagaimana sih keadilan Tuhan? Nah, dalam kehidupan kita suka lihat ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa ya Tuhan menciptakan orang jahat? Kenapa Tuhan nggak biarin aja semuanya ciptakan orang baik? Kenapa sih Tuhan ciptakan orang miskin? Kenapa nggak ciptakan orang kaya aja semua? Kenapa sih Tuhan nggak ciptakan semua orang pintar? Kenapa sih Tuhan ciptakan juga orang bodoh? Kenapa sih Tuhan menciptakan orang membunuh? Dan kenapa Tuhan izinkan orang dibunuh? Semua bikin kita jadi bingung, bukan? Ya, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang berdosa, ada orang bodoh, ada orang pintar, ada orang cantik, ada orang jelek, ada yang galak, ada yang lembut, ada yang cacat, ada yang sempurna, ada yang rakus, serakah, ada yang hemat, ada maling, ada yang dimalingi, ya. Ada yang benar, ada yang salah. Ada yang suci, ada yang berdosa. Kenapa nggak diciptakan aja semua orang suci? Kenapa Tuhan izinkan ada orang berdosa? Ada yang merasa suci, ada yang merasa minder karena berdosa, terlalu banyak berbuat jahat. Ada yang merasa paling benar, ada yang merasa selalu salah atau disalahkan. Ada orang kaya yang hidupnya seperti orang miskin, ya. Ada orang miskin tapi hidupnya seperti orang kaya. Ini yang namanya dinamika hidup, kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita umat manusia. Bapak Ibu, bayangkan kalau Tuhan menciptakan semua orang pintar, tidak ada orang bodoh, dunianya monoton. Dan mungkin terjadi pertentangan, terjadi perkelahian, terjadi saling membunuh juga. Karena setiap orang sudah berdosa. Dalam dosa ada iri hati. Waktu dia merasa pintar, dia anggap orang lain bodoh. Padahal yang bodoh, yang dianggap bodoh juga merasa dirinya pintar. Ya. Tapi kalau ada orang bodoh yang benar-benar bodoh, dia nggak berani bilang dia pintar, kan gitu. Ya. Kalau semua orang Tuhan ciptakan cantik, mereka juga jadi tidak bisa introspeksi diri karena tidak ada pembanding. Yang mana yang cantik, yang mana yang jelek. Lalu masing-masing diri karena sama-sama sudah berdosa, menganggap diri paling cantik. Terjadilah berantem antara si cantik dengan si cantik. Nah ini Bapak Ibu, kalau semua orang
adalah orang baik, nggak ada orang jahat. Mungkin orang baik itu tidak merasa perlu Tuhan. Tapi waktu dia kena masalah dengan orang jahat, dia baru kaget. Baru ingat, oh ada Tuhan yang bisa tolongin saya. Ya kan? Nah, inilah dinamika hidup dan keadilan dari Tuhan. Inilah bukti Tuhan itu maha adil. Ya. Supaya kita manusia bisa belajar dari sesama kita. Dan dari adanya perbedaan kita belajar agar kita manusia yang tidak sempurna menjadi sempurna. Atau paling tidak sama seperti Tuhan kita. Ya. Dan dengan adanya perbedaan ini, kita jadi belajar untuk menghargai sesama kita. Dan kita bisa merasa kita dihargai oleh sesama kita. Kita boleh belajar tiap manusia tidak sempurna. Ada yang baik, ada yang jelek, ada yang jahat, ada yang baik, sehingga saling mengisi. Terakhir, bisa mengerti dan menghargai Tuhan dan mempermuliakan Tuhan dan mengetahui, merasakan keadilan Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Maka Tuhan menciptakan orang baik dan orang jahat. Dan ada perbedaan di antara kita. Kalau kita tidak pernah mengalami sakit penyakit, atau kita tidak pernah mengalami kesulitan, kita mungkin tidak ingat Tuhan. Mungkin kita anggap diri kita oke-oke saja. Tapi waktu kita diizinkan dikatain bodoh, kita sakit hati, kita berdoa kepada Tuhan. Waktu kita dirampok atau kita kena sakit penyakit yang ganas, yang bahaya, kita jadi ingat Tuhan. Jadi kita berdoa pada Tuhan. Nah, ini sisi keadilan Tuhan. Ya, jadi memang Tuhan itu adil. Jadi Tuhan menciptakan semua untuk kebaikan manusia, akhirnya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sampai di sini dulu teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa klik subscribe, share kemana-mana. Supaya makin hari orang makin mengerti kenapa Tuhan menciptakan baik, jahat, jelek, bagus, dan sebagainya. Kenapa Tuhan tidak ciptakan sama. Sampai ketemu di episode berikutnya.